الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد صلاة تكون بها لكل حسن يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada Quran surah Ar-Rum ayat 7 Allah Subhanahu wa taala memberi kita pengetahuan tentang keadaan manusia pada umumnya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Shadaqallahul 'azim. Artinya mereka manusia sangat mengerti, sangat faham dan sangat tahu seperti apa yang nampak dari kehidupan dunia ini. Tetapi tentang akhirat mereka lebih banyak lalai daripada mengingat Allah. Hum ghafilun. Quran menutup ayat tersebut dengan ucapan mereka manusia berada dalam keadaan lalai. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Para ulama di dalam memahami kata ghaflah atau lalai dengan memberikan penjelasan bahwa kata lalai lebih tinggi tingkatannya daripada kata khilaf dan lebih tinggi pula maknanya daripada kata salah. Kata lalai terdengar seperti ucapan yang biasa-biasa saja. Tapi mari kita lihat ketika redaksi Quran menggunakan kata itu dan menunjuk bahwa itulah yang paling banyak dilakukan dan dibuat oleh manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Saya memberikan satu ilustrasi tentang kata lalai. Ketika ada seorang driver, seorang pengendara kendaraan, ia pasti memiliki pengetahuan tentang kendaraan dan bagaimana caranya mengendarai kendaraan itu. Tidakkah seorang driver tahu persis untuk apa rem di dalam mobil, untuk apa gas yang ada di dalam mobil, untuk apa lampu, bisa lampu sein kiri dan kanan, kaca spion kiri dan kanan, semua diketahui fungsi-fungsi daripada alat-alat tersebut. Dan bahkan tidak itu saja, seorang driver sangat paham tanda-tanda rambu lalu lintas yang ada di setiap jalan. Ia tahu tanda ini menunjukkan harus berhenti, ia tahu tanda ini menunjukkan harus jalan, dan ia tahu mana yang lampu merah dan sebagainya. Tapi pertanyaan kecil muncul kemudian, sudah sedemikian banyak pengetahuan dia tentang kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas, tapi toh kenapa masih sering terjadi kecelakaan? Pertanyaan ini harus dijawab oleh kita semua. Jawaban yang paling pas untuk itu adalah akibat kelalaian. Apakah orang yang lalai ketika berada di jalanan tidak berhak untuk dihukum, tidak berhak memperoleh ganjaran dari kelalaian? Tidak.
kalau bilang atau dikatakan dia tidak tahu, dia sangat paham tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi kecelakaan yang terjadi karena si pengendara tidak mengindahkan apa yang dia lihat, tidak mengindahkan apa yang dia tahu. Yang semestinya maju tapi di stop, yang mestinya berhenti tetap dipaksakan. Inilah yang membuat Quran menghukum orang-orang lalai, bukan mereka yang khilaf dan mereka yang tidak tahu. Quran surah Ar-Rum ayat 7 menjelaskan hal ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka manusia tahu dengan apa yang nampak dari apa yang mereka ketahui di dunia ini. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi ketika berbicara urusan-urusan kelak nanti di yaumil mahsyar, mereka seakan-akan tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah. Mereka seakan-akan mengatakan itu hanya ucapanmu saja. Itulah yang dikatakan Quran ketika seseorang akan menemui ajalnya di akhir kehidupan. Ia berkata, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Tuhan, sekiranya Engkau mau menunda sesaat saja umur kami, niscaya tundaan yang Kau berikan, rentang waktu yang Kau berikan walaupun sedikit, akan kugunakan untuk bersedekah dan berusaha menjadi orang yang saleh. Namun apa kata Quran? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tidak, itu hanya ucapannya saja. Dan di belakang mereka ada barzakh. Ketika berhadapan, saat itulah manusia baru menyadari semua apa yang membuat dia lalai, semua apa yang membuat dia menyibukkan waktu dan kesempatan untuk membagi waktu dunia dan waktu akhirat. Namun sayang, sungguh sayang, dia memilih dunia dan menghabiskan itu di dunia daripada mengingat Allah dalam salat, ibadah dan perintah dan lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perhatikan bagaimana Quran mengancam orang-orang yang lalai. Perhatikan pada Quran surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ancaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan telah kami persiapkan kebanyakan dari penghuni api neraka jahanam, yaitu mereka dari golongan jin dan dari golongan manusia. Apa yang menyebabkan mereka banyak menempati neraka jahanam? Kata Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati oleh Allah, tapi hati yang dipakai tidak pernah merasakan dan tidak pernah melihat derita dan kesengsaraan orang lain. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi penglihatan, tetapi penglihatannya kepada dunia jauh lebih dahsyat daripada penglihatannya dia melihat hikmah-hikmah dan peringatan-peringatan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi pendengaran, tapi berapa banyak dari kalangan manusia yang lebih suka memilih hawa nafsunya daripada mendengar nasihat-nasihat agama. Ulaika kal an'am. Orang yang seperti itu, kata Quran, bagaikan binatang ternak. Balhum adall. Bahkan binatang ternak masih jauh lebih baik daripada mereka yang memiliki hati tidak merasakan, memiliki penglihatan tidak mampu melihat hikmah, mempunyai pendengaran tidak ingin mendengar nasihat dan teguran. Mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Itu mereka orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa Allah memperumpamakan orang-orang yang lalai bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak? Mari kita lihat. Quran tidak menggunakan kata binatang buas, padahal kita tahu persis di antara binatang ternak dan binatang buas, binatang buaslah yang paling jahat di antara semua binatang. Tetapi Allah tidak menggunakan kata binatang buas. Allah menggunakan binatang ternak
Karena binatang ternak di mana ada rumput, dia tidak pernah melihat milik siapa kebun dan tanah itu. Selagi masih berumput, itu adalah makanannya. Semua dimakan oleh binatang ternak. Selagi itu adalah bagian daripada makanan. Tapi binatang buas, ia hanya memilih makanan, dan ia hanya menghabiskan apa yang dia dapat dan tidak pernah berpikir untuk memakan di saat dia kenyang. Namun binatang ternak, kenyang ataupun tidak, tetap berumput dan makan setiap saat. Ini yang diumpamakan oleh Al-Quranul Karim. Kita lebih sesat daripada binatang ternak. Oleh sebab itu, pada Jumat yang mubarak, saya mengajak dari atas mimbar yang mulia ini, sebagai kaum muslimin dan muslimah, mari mulai sekarang kita memperbanyak mengingat Allah. Mengingat Allah dalam arti banyak melakukan kebajikan dan kebaikan, menyebarkan cinta dan kasih sayang. Pun cinta dan kasih sayang kita tebarkan tidak berbalas seperti harapan, yakinlah innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama mereka yang sabar. Ista'inu bis-sabri was-salah, pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang sabar dan salat. Orang yang sabar pasti Allah bersamanya. Namun orang yang sekedar salat belum tentu Allah bersama. Berapa banyak orang yang salat tapi tidak sanggup menahan sabar. Namun orang yang sabar pasti dengan kesabaran ia menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Sebagai penutup khutbah yang singkat ini, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau mengatakan bahwa dunia ini tempat kita berusaha untuk satu di antara dua hal. Berusaha menjadi orang yang baik atau berusaha untuk menjadi orang yang buruk di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Dan jangan jadi orang yang ketiga, yaitu orang yang tidak jelas kebaikannya namun sangat terasa kejahatannya. Itulah mereka orang-orang yang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يهدينا ويهديكم سواء السبيل ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويدخلنا الجنة مع سلفنا الصالحين لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم اجعلنا من آية واحشرنا مع أهل الخير. عسى الله يمن علينا بالقبول بجاه الرسول وسلف الفحول، وثبتنا على الصراط المستقيم، وادخلنا دار النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا ساتر الأحوال. لا تكشف لنا الحال وارزقنا من رزقك الحلال
وبارك لنا في الأهل والمال والعيال واكفنا الشر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس يا ربنا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توجهنا وتوسلنا إليك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتقبل منا دعاءنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا يا سامع الدعاء ويا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب الأرباب ويا رب المشرقين والمغربين، إنك أنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.